Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Para santri dan kaum muslimin di mana saja Anda berada, Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah menyelenggarakan program pembelajaran virtual. Sekarang kita mengkaji kitab Safinatun Najat karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Yamani, ya. Dan pertemuan kita pertemuan yang ke-18 ya. Yang ke-18 ini kita akan membahas 7 pasal terkait dengan kitab jenazah. Ya, kitab jenazah. Baik, saudara bisa Anda lihat di layar. Ya, silakan. Iya, faslun. Ini satu pasal. Iya, alladzi yalzamu lil mayyiti. Alladzi yang yalzamu wajib lil mayyiti bagi mayit arba'u hisolin, ada 4 perkara. Gusluhu memandikannya, wa takfinuhu dan mengkapaninya, wassolatu alaihi dan mensolatkannya, wadapnihi dan menguburkannya. Jadi ini kewajiban orang hidup terhadap mayit. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 perkara. Arba'u khisolin. Nah, yang pertama adalah gusluhu, memandikannya. Yang kedua, takpinuhu, mengkapaninya. Yang ketiga, as-sholatu alaihi, mensolatkannya. Dan yang keempat, dapnihi, menguburkannya. Nah, nanti kan ada pertanyaan, ini mayit yang bagaimana yang harus dikuburkan yang seperti ini? Apakah orang yang mati syahid harus diperlakukan seperti ini? Nah, yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikapani seperti biasa kita kapani, ya, dan seterusnya. Dia dikuburkan bersama dengan baju-bajunya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang durhaka? Nah, orang durhaka itu juga dimandikan, juga dikafani, juga disolatkan, juga dikuburkan. Ya, tetapi Nabi pada saat ada orang durjana, ya, pelaku dosa besar atau al-murtakibul kabair mati, ya, itu Nabi tidak memandikan, tapi menyuruh sahabat memandikannya. Nabi juga tidak mengikut mengkafani, tapi sahabat yang mengkafani. Nabi tidak ikut mensolatkan, tapi sahabat yang mensolatkan. Nabi juga tidak ikut mengkuburkan, tapi sahabat yang menguburkannya. Ya, jadi kalau di suatu kampung, misalnya pemabok mati, gitu ya, matinya sedang mabuk, ya sedang teler, ya para tokoh masyarakatnya nggak perlu, wakilkan saja kepada orang lain untuk memandikan, untuk mengkapani, untuk mensolatkan, dan untuk menguburkannya. Ya, orang yang bunuh diri juga begitu. Ya, jadi ada keberatan dari Nabi untuk mensolatkan orang-orang yang demikian itu. Nah, sekarang kita lanjut, silakan. Faslun.
Ya, paslun ini satu pasal. Aqallul gusli, sedikit-dikitnya memandikan jenazah. Aqallul gusli, sedikit-dikitnya memandikan jenazah. Takmimu badanihi, meratakan badannya, bil ma'i, dengan air. Ya, jelas? Itu sedikit-dikitnya. Takmimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Ya. Selanjutnya, wa akmaluhu, dan sempurnanya, sempurna memandikan mayit, ya, ayyagsila sau'ataihi, yaitu pertama membasuh, ayyagsila, hendaklah membasuh, ayyagsila itu hendaklah membasuh, sau'ataihi, ya, dua kubul dan dubur. Kubul apa ya? Vagina atau penis. Harus pakai bahasa Latin, kalau pakai bahasa Sunda nanti jorang. Ya, dubur yaitu bagian belakang, ya, dubur, ya, lubang anus itu. Jadi selain dari meratakan air ke anggota badan, juga membersihkan, ayyagsila, membasuh, sau'ataihi, dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Ya. Yang pertama, yang kedua, wa an yuzila, dan hendaklah membersihkan atau menghilangkan. Yuzila apa tadi? Menghilangkan atau membersihkan. Al-qadaro apa? Kotoran. Ya, kotoran dari hidung apa? Ingus, ya, korong. Korong itu apa bahasa Indonesianya? Ya, ingus yang kering itu namanya korong bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, ya. Ayuzila qadaro, menghilangkan al-qadaro, kotoran, ya, min anfihi, dari hidung si mayit itu. Anpun, ya, anpun ini hidung, ya. Ya, saya pegang hidung saya karena mancung. Ya. Apa tadi? Wa ayazila, hendaklah menghilangkan atau membersihkan, al-qadaro, kotoran, min anfihi, dari hidung si mayit itu. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, lihat di layar. Wa an yuwaddi'ahu, hendaklah mewudukan. Karena si mayit itu tidak bisa wudhu sendiri. Malah kalau mayit bisa wudhu sendiri, kita repot malah, ya. Ayuwaddi'ahu, hendaklah mewudukan si mayit itu. Yang mewudukan siapa? Tadi yang memandikan, ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa an yadluka badanahu, wa an yadluka, hendaklah menggosok-gosok, yadluka itu menggosok-gosok, badanahu, badan si mayit itu, bisidri, dengan daun sider. Nah, ini daun sider itu daun apa ya? Ya, daun sider aja, nanti cari ya di kamus. Daun sider. Wa yadluka, dan hendaklah menggosok-gosokkan, badanahu, badan si mayit itu, bisidri, dengan daun sider. Ya, itu kan nanti harum badannya, nggak bau, ya. Kalau di kita kan pakai kapur barus misalnya gitu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa an yusobba, dan hendaklah ngabanyur, menyiram, wa ayusoba, menyiram, alma, air, alaihi, kepada mayit itu, salasan, 3 kali. Jadi sudah dibersihkan kubulnya, bagian depannya dikosok supaya tidak bau hangsir, yang belakangnya, duburnya, kemudian diwudukan, ya, kemudian
alirkan air, digosok pakai daun sidar, kemudian disiram pakai air 3 kali, ya. Itu yang ke berapa tadi? Kelima. Ya, sekarang yang ke berapa? Oh, sudah selesai ya. Nah, itu gampang kan cara memandikannya? Ini sayang saya tidak punya alat peraganya di sini, menekin yang lengkap dari kepala sampai bawah ya. Nah, sekarang Anda lihat lagi faslun. Faslun ini satu pasal. Aqallul kafani, kapan yang paling sedikit ya, aqallul kafani, aqallu yang paling sedikit, al kafani kapan, berarti kapan yang paling sedikit atau kapan yang minimalis gitu ya. Ya. Saubun yaitu kain, ya umuhu yang menutupi badan si mayit. Ya umuhu yang menutupi badan si mayit. Wa akmaluhu dan sesempurna-sempurnanya lirrijali bagi laki-laki salasu lapa ipa, salasu 3, lapa ipa helai, berarti 3 helai gitu ya. Salasu lapa ipa 3 helai. Walil mar'ati dan bagi perempuan komisun yaitu baju kurung, komisun kita bacanya gamis gitu ya. Komisun baju kurung ya atau hijab. Ya, apa? Wakhimarun dan tutup kepala, kerudung. Ya. Wa ijarun dan sarung. Sarung itu apa? Ijarun itu sarung atau kalau orang Jawa bilangnya jari ya, kalau orang Sunda samping kebat gitu ya. Itu ijarun. Walapa patani dan 2 helai kain. Jadi udah berapa tuh? 2 helai ditambah sarung berarti 3, ditambah kerudung berarti 4, ditambah gamis berarti 5 ya. Jadi perempuan tuh harus punya gamis. Nanti kalau mati nggak perlu cari gamis ya, sudah ada di rumah gitu. Iya, selesai kan? Cara mengkapani paling sedikit kain yang menutupi badannya 1 helai saja. Untuk laki-laki paling sempurna 3 helai. Untuk perempuan 5 helai ya. Nah, itu jelas. Jadi praktekkan, silakan sendiri dipraktekkan. Jangan sampai di suatu kampung ada yang meninggal dunia di perumahan ya, sebuah perumahan tidak tahu bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengapani ya, bagaimana cara menyolatkan. Udah kirim aja ke kampung halaman. Nah, itu pernah ada kejadian di suatu perumahan karena di situ tidak ada ustadz yang bisa mengurusi jenazah gitu ya. Nah, sekarang coba lihat lagi faslun. Sekarang ada pasal lagi. Pasal yang keberapa ini? Ya, yang ketiga. Arkanus sholatil janazati sab'atun. Arkanu rukun-rukun, mang pirang-pirang rukun. Sholatil janazati, sholat jenazah, sab'atun ada 7. Nah, ada yang mau menyolatkan bagaimana? Ya, ada aturannya, jangan disamakan dengan sholat yang lain. Sholat 4 rakaat duhur misalnya atau asar atau isya ya. Ada rukunnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, yang pertama al-awwalu. Al-awwalu an-niyatu, yaitu niat. Yaitu harus niat. Jadi niat sholat. Berapa takbir? 4 takbir. Apa hukumnya fardu? Fardu apa? Fardu kifayah. Ya, niatnya karena apa? Karena Allah gitu. Jadi di dalam diri itu sudah ada niat untuk melaksanakan sholat jenazah ya.
Yang kedua, asani arba'u takbiratin, ya. Arba'u 4 takbiratin, takbir 4 takbir, ya. Asalisu, ya, asalisu yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu duduk saja, ya. Yang sakit, ya, stroke atau penyakit yang lainnya tidak bisa berdiri, boleh menyolati jenazah, tidak harus berdiri, ya. Jadi al-qiyam itu berdiri itu lil qadiri, untuk orang yang mampu saja. Itu yang ketiga. Sekarang ar-rabi yang keempat, ar-rabi'u yang keempat. Qiraatil Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama, yang keempat. Al-khamisu yang kelima, as-salatu ala nabi, sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-saniyati, ba'da takbir yang pertama, yang kedua, ya. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang kelima. Sekarang as-sadisu yang ke-6. Ad-du'a lil mayyiti, ya. Ad-du'a lil mayyiti, terus ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. Takbir lagi, Allahu Akbar, doa coba. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu innaka raufur rahim, ya, atau doa yang lain, ya. Nah, itu yang ke-6. Sekarang as-sabi'u yang ke-7. Assalamu, ya. Assalamu, membacakan salam, ya. Nanti takbir keempat juga bisa, kalau takbir keempat itu bisa dalam bentuk doa, ya. Ya, kalau tadi Allahumma gfir lahu, Allahumma la tahrimna, sekarang Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Ya, ada doa-doa yang panjang-panjang sebelum salam, itu boleh, ya. Itu doa, gitu, ya. Sudah jelas, ya. Sekarang, ya, barusan yang keberapa? Pasal yang ketiga, ya, mengenai sholat jenazah. Nah, sekarang paslun, coba Anda lihat lagi. Ya, aqallu dafni, sedikit-dikitnya adabni, mengubur mayit, yaitu haprotun, menggali atau lubang, ya. Menggali lubang, haprotun atau lubang, ya, atau galian, taktumu, yang dapat menutupi roihatahu, yaitu bau bangkai si mayit, watahrusuhu, dan menjaga mayit itu, ya, minasibai, dari binatang, buas, ya. Coba diulangi, itu paling minimal, kuburan minimalis, ya. Kuburan minimalis itu yaitu huprotun, lubang,
ya, taktumu yang dapat menutupi roihatahu, roihatahu yaitu baunya si mayit, bau bangkai ya. Roihatahu, terus watahrusuhu, dan menjaganya minasibai, dari binatang buas ya. Jadi kalau kuburan itu berapa dalamnya supaya tidak tercium bau? Nah, orang menyebutkan 2 meter. 2 meter ya? Atau 1,5 meter gitu. Ya, tanya kepada tukang gali kubur. Iya, 1,5 meter atau 2 meter. Ya, supaya tidak tercium baunya. Yang kedua, supaya tidak supaya menjaga agar tidak dimakan binatang buas. Ya, misalnya harimau, ya, atau singa atau binatang yang lainnya yang bisa menggali kubur itu lalu si mayit itu dimakan ya. Wa akmaluhu, dan ya, dan sempurna dari binatang itu kuburan itu adalah komatun. Komatun itu seukuran tinggi badan kita. Ya, jadi tinggi badan saya itu kurang lebih 170. Ya, coba didalemin dikit ya, pas itu saja. Setinggi saya berdiri gitu. Nah, itu kurang lebih, jadi membuat kuburannya 170 atau 2 meter gitu ya. Komatun ya, tingginya itu setinggi kita berdiri. Wabas totun, dan lebarnya juga selebar badan itu ya. Jadi kalau lebar badan saya ini standar nasionalnya, lebar badan ini berapa ya? Ini kalau saya kurang lebih 50 lah, standarnya itu 50 atau 60 cm. Ya, kalau bisa ya 1 meter gitu lebarnya ya. Itu yang kedua. Komatun wabastotun ya, tinggi, wabastotun, dan lebar. Terus wayudo'u khudduhu ala turabi, wayudo'u, dan diletakkan. Wayudo'u, dan diletakkan, yang ketiga ya, khudduhu pipinya ala turabi, di atas tanah. Ini gini nih, itu kiblat tuh. Jadi pipi kanan saya ini berbaring begini, nah ke sana itu ya. Ada liang lahat itu. Liang lahat itu cangkar dong. Jadi lurus, belok. Nah, yang belok itu yang disebut dengan liang lahat. Masukkan ke situ gitu. Ya. Wa yudau huddahu ala turab. Ya, wa yudau, dan diletakkan khudduhu ya, pipinya ala turab, di atas tanah. Ya. Yang keempat apa? Yang kelima sekarang. Wayajibu, dan wajib taujihuhu, mengarahkan mayit itu ilal kiblati, ke kiblat, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu. Ada lagi? Sudah ya. Jelas, sudah paham? Kuburannya itu tingginya setinggi badan, kurang lebih 2 meter, lebarnya 1 meter, tapi yang ke arah kiblatnya itu dibuat liang lahat, dijorokkan gitu. Sehingga mayit itu dimasukkan dari ke arah kakinya. Ya, bismillahi ala millati Ibrahim, masukkan, kemudian kepalanya di sebelah utara kalau di Indonesia ini. Lalu si mayit diarahkan ke kiblat, lalu ditutup ya. Nah, diuruk gitu. Kemudian si kuburannya itu ditinggikan, tapi tidak boleh lebih dari 1 jengkal nih. Tidak lebih dari 1 jengkal nih meninggikan kuburan. Tidak boleh dibuat bangunan ya. Anda, sekali lagi saya ingatkan, Anda tidak boleh
membangun bangunan di atas kuburan itu tidak boleh. Ya, itu yang terakhir. Yang berikutnya masih ada ya? Ya, lihat paslun, ini satu pasal. Yun basul mayitu, ya mayit yun basu tadi apa tadi dibongkar. Yun basu dibongkar, al mayitu mayit, udah dikubur dibongkar lagi. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh itu dalam keadaan bagaimana? Yun basil mayitu, digali al mayitu mayit, ya kuburan mayit. Ya, li arba'i sisolin, karena 4 perkara. Nah, Anda gali kubur boleh enggak? Boleh. Karena apa? Li arba'i solin, karena 4 perkara. Yang pertama, ya, lil gusli, untuk membandikan, idza lam yatagoyar, apabila tidak berubah. Ya, tidak berubah itu misalnya sudah hancur, lebur karena sudah lama. Kalau masih utuh, silakan gali, kemudian mandikan karena tadi belum dimandikan gitu ya. Seperti ada cerita dari Ustazah Halimah al apa nih, saya lupa ya, Ustazah Halimah ya. Dia menceritakan cerita Hubabah Nur gitu. Di India ada anak gadis yang masuk Islam tapi tidak diketahui orang tuanya. Karena apa? Melihat YouTube gitu ya, YouTube tentang Islam, kemudian dia masuk Islam tapi tidak mau diketahui orang tuanya. Sholat tanpa pengetahuan orang tuanya, dan kegiatan-kegiatan Islam tidak diketahui orang tuanya, dan akhirnya dia terkena kanker stadium 4, artinya sebentar lagi meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dia minta agar dipertemukan dengan seorang ustadz, ingin berbicara, tapi berbicaranya 4 mata gitu. Nah, karena walaupun dia dipandang orang Hindu, padahal dia Islam, orang tuanya mengizinkan. Kenapa? Karena sebentar lagi meninggal dunia, ya. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk ngomong, Ustadz, sebetulnya saya sudah masuk Islam. Saya ingin Ustadz mengurusi jenazah saya dengan sesuai dengan ajaran Islam. Nanti kalau saya dikubur, tolong saya mandikan, saya kafani, saya sholatkan, dan dikuburkan ke arah kiblat gitu. Nah, kan bingung nih si Ustadz ini, harus menggali kuburan di malam hari gitu ya. Nah, itu digali. Ya, ternyata saudara, orang yang digali itu ternyata bukan perempuan lagi di kubur itu. Ternyata ada orang Arab ya yang berjenggot, kemudian dia ambil kapannya, dikuburkan lagi. Ya, karena bukan perempuan yang dimaksud. Nah, kemudian cerita berikutnya si Ustadz yang menggali kubur itu tadi, dia pergi ke Mekah sambil bawa-bawa kain kapan itu. Ya, qadarullah ya, si Ustadz tersebut dikejar oleh seseorang yang melihat kain yang digunakan itu kain ayahnya. Kenapa ini kain ayah saya yang dibawa-bawa mirip ini? Dia bilang, saya mendapatkan ini dari India gitu ya. Nah, lalu diceritakanlah, coba bagaimana wajah ayahmu yang mati itu. Dijelaskanlah. Nah, Ustadz itu mendengarkan, mirip apa yang diceritakan seperti yang dia lihat ketika dia gali kubur itu. Nah, lalu ternyata si Ustadz itu bertanya, di mana ayahmu dikubur? Ya, dikuburnya di suatu tempat di Mekah, apakah di Ma'la atau di mana saya nggak tahu ya. Nah, ternyata setelah dilihat, dibuka kuburannya,
ternyata kuburan itu kuburan dari orang India yang perempuan itu, yang masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Nah, persis itu. Ternyata pindah ya, moving ya, dari yang tadinya orang Arab pindah ke India, yang dari India pindah ke Mekah gitu. Nah, itu singkat cerita begitu. Ternyata ya, menurut Halimah itu, Ustadz Halimah itu ya Allah ya yang memindahkan. Ternyata si laki-laki Arab itu ketika hubungan suami istri ditanyakan kepada keluarganya, ternyata tidak mau mandi. Ya enak katanya seperti orang Hindu. Kalau sudah hubungan badan tidak harus mandi gitu. Nah, sehingga dia dipandang bukan orang muslim yang sempurna. Sehingga Allah pindahkan kuburannya itu di India. Nah, ini sebuah cerita dari Ustadzah Halimah ya. Wallahu alam ya. Tetapi yang saya maksud ini adalah menggali kuburan. Yang diduga tadi tidak dikapani secara Islam, tidak dimandikan secara Islam, dan tidak disolatkan begitu. Nah, itu boleh dibuka kuburan. Itu yang pertama ya. Kembali kepada kepada teks tadi, yunsabul mayitu, mayit itu digali li arba'i hisolin karena 4 perkara. Yang pertama apa? Lil gusli, untuk dimandikan, idza lam yatagoyar, apabila si mayit itu tidak berubah ya, hancur katakanlah. Yang kedua ya, wali taujihihi ilal kiblat, dan untuk mengarahkan mayit itu ke kiblat. Kalau mungkin mayitnya ditengkurepin atau ditelentangin atau diarahkannya atau membelakangi kiblat. Nah, kemudian digali boleh untuk diarahkan ke kiblat ya. Yang keempat, yang ketiga walil mali idadu fina, walil mali, dan karena harta, idadu fina, apabila dikubur, apabila terkubur. Ya, jadi ketika menguburkan ada emas 100 gram jatuh ke situ ya. Ada kendaraan bermotor masuk kuburan, ada ya idadu fina, apabila dikubur ma'ahu, bersama mayit itu. Ternyata di sakunya lupa ada emas atau ada barang-barang berharga, ada ijazah ke bawah misalnya. Nah, itu boleh digali, diambil ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, walil mar'ati, dan bagi perempuan idadupina, apabila dikuburkan janinuha, janinnya, ma'aha, bersama si mayit itu, wa amkanat, dan memungkinkan, dan mungkin hayatuhu, hidupnya atau masih hidup si janin itu. Yang menguburkan lupa, dia wanita hamil, dimasukkan ya. Apakah itu bayinya masih hidup begitu ya? Atau bersama bayinya dikuburkan? Ya, saya nggak tahu apa sebabnya. Misalnya ada orang bunuh diri, janinnya dibawa masuk ke kuburan, boleh itu digali. Kalau ada kemungkinan si janin bayi itu masih hidup, ya. Jelas ya? Ya, yang terakhir. Ya, paslun yang terakhir. Paslun ini satu pasal. Ya, al-isti'anatu, meminta tolong, arba'u hisolin, ada 4 perkara. Dibolehkannya minta tolong ada 4 perkara. Ini minta tolong apa nih? Ya. Yang pertama adalah mubahatun, boleh dilakukan, boleh tidak, yang dimaksud dengan mubah itu. Yang kedua, wa khilafu al-ula, dan selisih mana yang utama. Yang ketiga, wa makruhatun, dan yang makruh ya.
wa wajibatun, dan yang keempat wajib. Ya. Jadi yang pertama mubah, kedua khilaful ula, yang ketiga makruh, yang keempat wajibatun. Wajib minta tolong. Ya, coba yang pertama. Iya. Fal mubahatu, yang dibolehkan, minta tolong yang dibolehkan itu adalah ya takribatu. Takribu, mendekatkan. Takribul ma'i, mendekatkan air. Jadi mendekatkan air, jadi saya minta tolong ya. Saya mau wudu, minta tolong airnya dideketin. Boleh? Boleh. Mubah ya itu namanya. Yang gitu aja kok nggak boleh. Tapi fikih mengatur itu ya. Yang kedua, wa khilaful ula. Khilaful ula. Iya. Hiya sobul ma'i, yaitu menyiramkan air. Sobul ma'i, menyiramkan air. Iya. Ala nahwil mutawaddi'i, ke arah tempat wudu gitu, kepada arah yang berwudu. Ya tolong siramkan air ke muka saya. Udah. Tolong siramkan air ke tangan saya ketika berwudu ya. Udah. Tolong siramkan air ke kepala saya. Tolong siramkan air ke kaki saya gitu. Nah, itu khilaful ula ya. Khilaful ula. Nah, kemudian yang ketiga, iya, wal makruhatu, yang dimakruhkan adalah liman yagsilu, bagi yang mandi, a'do'ahu, kepada anggota badannya ya. Ya itu makruh ya. Tadi wudu ya, bagi yang wudu. Sekarang bagi yang mandi. Ya, saya mau mandi ini, minta tolong kepada santri yang di sini. Tolong mandikan saya di kamar mandi. Itu makruh gitu. Kepada saya laki-laki, kepada sama laki-laki. Tapi kalau kepada perempuan yang bukan muhrimnya, itu malah menjadi haram ya. Lalu yang keempat, wal wajibatu, ya, yang wajib adalah lil maridi, bagi yang sakit, ya, indal ajzi, tatkala lemah. Jadi yang sakit ketika akan berwudu ya, itu dia akan berwudu, akan mandi, itu menjadi wajib kalau dia tidak mampu mengambil air sendiri atau masuk kamar mandi sendiri. Nah, itu hukumnya menjadi wajib meminta tolong untuk disiramkan air atau diambilkan air untuk mandi atau untuk berwudu. Ya, sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, mitra atau Anda yang berada di rumah, silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Saya juga akan menjawab pertanyaan itu di kolom komentar juga ya. Itulah yang dapat saya sampaikan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.